Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Jumpa kembali saudara-saudara dalam renungan pagi bagi kita hari ini. Sebelum kita akan melakukan aktivitas kita hari ini, hendaklah kita disapa oleh firman Tuhan terlebih dulu. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Orang percaya tidak akan bisa hidup tanpa firman Tuhan. Lihat, hati-hati, situasi kita semakin lama semakin sulit. Pandemik virus corona ini sampai detik ini secara khusus di Indonesia ini sangat-sangat meresahkan sekali. Dan kita semakin banyak orang yang mengalami penyakit karena terpapar oleh virus corona ini. Oleh karena itu saudara-saudara, sekalipun situasi semakin sulit, sekalipun situasi kacau balau, tetapi saudara-saudara, ketika firman Tuhan bersama dengan kita, ketika kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, itu akan menjadi kekuatan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Kita akan dimampukan untuk menjalani kehidupan kita dengan situasi apapun. Oleh karena itu saudara-saudara, mari renungkan firman Tuhan setiap hari. Dan firman Tuhan bagi kita hari ini ya saudara-saudara, yaitu yang terambil dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, setiap orang percaya, setiap kita pasti berharap bahwa Yesus mengasihi kita, bahwa Tuhan tetap mencintai kita, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita berharap saudara-saudara bahwa Tuhan selalu akan memberikan berkat-Nya, penyertaannya, baik secara pribadi, lepas pribadi, dan juga keluarga dan saudara-saudara kita yang lain. Saudara-saudara, kita berharap bahwa dalam kehidupan kita ini, kita terus disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kasih Tuhan tidak akan pernah surut sedikit pun dari kehidupan kita. Tetapi saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimanakah supaya kita dikasihi oleh Tuhan? Dan bagaimanakah supaya kita tetap berkenan kepada Tuhan? Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada hari ini mau mengingatkan kita saudara-saudara, bagaimana supaya kita dikenan oleh Tuhan, tetap dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha pengasih. Dia adalah Allah yang berkorban kepada kita di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus, memberikan nyawanya hanya untuk menyelamatkan kita saudara-saudara. Dia sangat-sangat mengasihi kita sehingga dia memberikan yang terbaik untuk kita. Dia mencintai kita melebihi dari apapun sehingga dia mau berkorban untuk kita semuanya, supaya kita memiliki kehidupan yang nyaman, kehidupan yang baik. Terlebih saudara-saudara, bukan hanya untuk itu, supaya kita diselamatkan. Oleh karena itu saudara-saudara, Allah kita adalah Allah kasih, sehingga Tuhan mau supaya setiap orang yang percaya kepadanya tinggal di dalam kasih. Dan dia akan mengasihi, menyertai orang-orang yang mengasihi orang lain sama seperti dia sudah mengasihi kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, firman Tuhan mau mengingatkan kita hari ini, barang siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, ya kan, dia harus memberikan perhatiannya, solidaritasnya atau kasihnya kepada saudara-saudaranya yang kekurangan. Bagaimana mungkin, sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan akan tetap tinggal di dalam dirinya, kasih Tuhan tetap menyertai dia, kalau dia sendiri tidak pernah mau mengasihi orang lain, sama seperti Tuhan juga telah mengasihi diri kita. Dan saudara-saudara harus ingat saudara-saudara bahwa Yesus mengasihi setiap orang yang berkekurangan. Yesus berkata saudara-saudara, barang siapa memberi kepada salah satu orang yang terkecil ini, dia telah memberinya kepadaku. Ingat saudara-saudara, Yesus selalu mengidentikan dirinya
terhadap orang-orang miskin, terhadap orang-orang yang kekurangan, terhadap orang-orang yang tidak memiliki apapun. Sehingga ketika kita mau mengasihi, mau memperhatikan, mau memberikan solidaritas kita kepada orang-orang yang kekurangan, maka Tuhan akan tetap juga mengasihi kita. Ketika kita mau mencintai orang-orang yang kekurangan, maka artinya kita mencintai Tuhan di situ. Dan kalau kita mencintai Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan mencintai kita. Bagaimana mungkin saudara-saudara Tuhan tetap mengasihi kita sementara kita menjadi orang yang angkuh, menjadi orang yang sombong, orang yang egois, orang yang individualis, yang tidak mau peduli dengan teman-teman atau saudara-saudaranya yang kekurangan. Ingat saudara-saudara bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga harus kita bagikan kepada orang lain. Kita diberkati supaya kita juga bisa menjadi berkat kepada orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, secara khusus pada di pandemik virus corona ini, ya, firman Tuhan ini sangat relevan sekali kepada kita untuk mengingatkan kita saudara-saudara supaya setiap orang semakin memiliki solidaritas yang tinggi. Ada begitu banyak saudara-saudara kita yang tidak beruntung. Ada begitu banyak saudara-saudara kita yang mengalami pergumulan ketika pandemik virus corona ini, saudara-saudara. Bahkan ada orang-orang yang tidak bisa mencari nafkah, bahkan kehilangan pekerjaan karena virus corona ini, sehingga mereka harus mengalami penderitaan dan serba kekurangan. Dan saudara-saudara, disinilah firman Tuhan ini mau mengingatkan kita supaya bagi kita yang memiliki harta duniawi dan apabila kita melihat saudara-saudara kita yang berkekurangan, maka mari kita boleh membantu mereka. Mari kita boleh memberikan diri kita yang sudah diberkati oleh Tuhan menjadi berkat dan menjadi sukacita bagi banyak orang. Saudara-saudara, ingat, kita diciptakan bukan untuk diri kita sendiri. Kita diciptakan bukan hanya untuk memperhatikan diri kita sendiri, bukan hanya untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Kalau hanya karena diri kita sendiri, saudara-saudara, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita diberkati Tuhan supaya kita dipakai untuk memberkati orang lain dan menyelamatkan orang lain, menolong orang lain, sama seperti Kristus yang telah menolong kita. Oleh karena itu saudara-saudara, tunjukkan bahwa engkau adalah orang yang sudah dikasihi Tuhan. Engkau sudah memperoleh berkat. Engkau sudah disertai oleh Tuhan. Engkau sudah diberikan yang terbaik dalam kehidupanmu. Tanda orang-orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mau memberkati bagi orang lain. Ingat saudara, mungkin tidak semuanya orang bisa kita tolong. Tapi paling tidak ada 1, 2 orang, 3 orang Tuhan pasti akan menunjukkan kepada kita orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin dia adalah tetangga kita, mungkin dia adalah adik kita, atau ito kita, atau saudara kita, bahkan orang tua kita. Tapi mari lihat kepada mereka, orang-orang yang serba kekurangan. Ingat saudara-saudara, kalau kita bisa merasakan kebahagiaan hari ini dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa, kita boleh menikmati makanan dan minuman dan boleh menerima banyak hal, saudara-saudara, sukacita. Ingat, ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita, ada orang lain yang tidak seberuntung kita pada saat ini. Oleh karena itu saudara-saudara, jikalau engkau memiliki harta duniawi, jikalau engkau memiliki uangmu, memiliki mobilmu, memiliki rumahmu, memiliki apapun yang Tuhan boleh berikan kepadamu, mari pakai untuk membantu orang lain. Bagaimana mungkin Tuhan akan mengasihi engkau ketika engkau menutup pintu hatimu untuk Tuhan? Engkau sudah berutang bagi Tuhan. Orang yang berutang bagi Tuhan, dia harus membayar lunas kepada saudara-saudara kita yang lain, anak-anak kekasih Tuhan. Sama seperti yang Tuhan katakan bahwa dia adalah bagian orang-orang yang kekurangan itu, adalah bagian orang-orang yang terkecil itu. Mari pakai sukacita kita, segala apa yang kita miliki, untuk memberkati orang lain. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita saudara-saudara. Semoga ini menginspirasi kita, memotivasi kita untuk boleh berbagi kasih, untuk boleh mencintai orang lain, untuk mengasihi orang lain yang ada di sekitar kita. Mungkin
kadangkala kita sudah lupa, atau mungkin kadangkala kita saudara-saudara kita sudah sudah terlelap ya. Firman Tuhan mau mengingatkan kita. Firman Tuhan mau membangunkan kita kembali untuk kasih, cinta, dan perhatian kita, supaya orang lain juga bisa merasakan kasih sama seperti kita yang sudah merasakan sukacita karena Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita nikmati hidup kita hari ini dengan boleh ada bagi orang lain dan bisa membantu orang lain. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Amin.